Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan datang untuk minta balik duluan kepadamu. Ya. Jadi perpisahan itu walaupun mungkin saat ini kita sudah jungkir balik lah untuk ngejar-ngejar mantan kembali kepada kita. Tiap hari nongkrong di depan rumahnya mantan, ya, nunggui mantan berangkat ataupun pulang kerja dengan harapan mantan mau diajak ngobrol dan seterusnya. Berkali-kali kita ganti nomor-nomor telepon kita. Tapi ternyata setiap kita mencoba untuk menelpon mantan dan ternyata mantan tahu itu adalah kita, maka dia akan memblokir nomor telepon kita yang baru. Ya. Artinya sekarang mantan sama sekali tidak mau didekati, tidak bisa didekati. Nah, tetapi ada fase di mana justru mantan yang akan datang dan minta balik duluan kepada kita. Jadi apa sebabnya? Sekarang kenapa sih? Yang pertama, mantan sombong banget, ya, tidak peduli sama sekali, karena mantan sedang tidak butuh dengan apa yang ada pada diri kita. Manusia itu sangat sederhana. Kalau lagi tidak butuh, mereka sombong. Tapi kalau mereka butuh, maka mereka akan datang ngemis-ngemis dan minta-minta. Kalau awalnya sombong, pura-pura tidak kenal dan seterusnya. Tapi kalau sudah butuh, maka jadi orang yang sok akrabnya luar biasa. Nah, itu rumusnya tuh yang harus kita ketahui. Sekarang sepertinya mantan lagi tidak butuh dengan kita. Tapi suatu saat ketika dia butuh, maka dia akan datang ngemis-ngemis untuk bisa ketemu kita, untuk bisa balik bersama kita lagi, ya. Nah, jadi sesungguhnya kan kita tuh orang yang paling mengerti lah apa yang dibutuhkan mantan pada saat ini. Orang itu kan ada yang kebutuhan akan harta, ya, atau kebutuhan uang dan seterusnya itu besar. Kenapa? Untuk menopang gaya hidup. Tetapi ada juga orang yang butuh uang banyak, sebenarnya bukan gaya hidupnya, tapi dia tulang punggung bagi keluarganya. Orang tuanya nganggur, adik-adiknya banyak, dia anak sulung, sehingga dia butuh banyak uang kan untuk bisa mensupport agar adik-adiknya tetap bisa makan, tetap bisa sekolah, tetap bisa beli pakaian dan seterusnya tadi, ya. Nah, jadi kita yang paling tahu lah mantan itu seperti apa dan apa yang menjadi kebutuhan mantan. Nah, yang paling sederhana, kalau mantan ini termasuk orang yang punya kebutuhan yang besar, maka
Sebab yang pertama dia akan datang, bahkan minta balik duluan ketika dia butuh itu. Ya. Nah, maka kuncinya sekarang kita harus menjadi seseorang yang punya apa yang paling mantan butuhkan. Kalau mantan itu butuh duit, mata duitan dan seterusnya, ya maka kuncinya kita harus punya banyak duit. Karena hanya dengan itu tuh yang kemudian akan menggerakkan mantan datang mendekat. Ya memang punya seseorang yang dicintai dengan klasifikasi yang matre itu sesuatu yang berat lah, ya. Tetapi ya apa boleh buat ya, ketika orang memang sudah terlanjur mencintai, ya mau tidak mau dia harus memiliki apa yang paling disukai dan paling dibutuhkan oleh orang yang dia cintai. Karena hanya dengan cara itulah orang yang dia cintai akan datang mendekat kembali. Itu yang pertama. Ya, sehingga sekarang perpisahan nggak usah ngejar-ngejar mantan, kita cari saja uang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu persis kunci mantan balik ketika uang kita banyak. Dia menjauh ketika kita tidak punya uang, tabungan kita menipis dan seterusnya. Dan saya selalu bilang, kalau manusia mau kerja keras, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Ya, kita pengen kaya, kita pengen mapan dan seterusnya, insya Allah bisa kita dapatkan asal kita mau kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Sebabnya yang kedua, mantan akan datang dan minta balik duluan kepada kita ketika dia dikecewakan oleh orang ketiga, dia rapuh. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Teman-temannya menjauh, saudara-saudaranya pun tidak mau kenal dengan dia. Dan dia tahu persis, hanya kita yang tetap mau menerima dia dengan bahagia. Hanya kita yang masih mau menyambut kehadiran dia dengan ramah, dengan tangan terbuka, dan seterusnya. Nah, jadi kapan tuh mantan akan merasakan dikhianati oleh orang ketiga yang sampai membuat dia menjadi merasa rapuh? Yakni ketika mantan mengenali betul, tahu persis, sadar siapa orang ketiga ini. Kalau kita ngejar-ngejar mantan terus, maka mantan dan orang ketiga tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri. Ya, orang ketiga selamanya akan menjadi pahlawan yang melindungi mantan dari gangguan kita. Ya. Nah, tetapi ketika kita menjauh, maka di situ tuh mereka akan mulai menunjukkan karakter dan sifat-sifat aslinya. Disitulah pertengkaran demi pertengkaran antara mantan dan orang ketiga akan dimulai. Disitulah mantan akan mulai merasakan pengkhianatan. Ya, jadi kuncinya sekarang jangan dekati mantan. Mantan sedang kasmaran dengan orang ketiga, kita harus menjauh. Ya, kemudian yang ketiga, yang akan membuat mantan datang sendiri kepada kita adalah ketika doa-doa kita agar mantan menjadi jodoh sejati kita terkabul. Nah, maka kuncinya apa sekarang? Perbanyak doa-doa kita. Ya. Kalau kemudian kita setiap hari berdoa 1 kali. Nah, sekarang kita berdoa 5 kali. Setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita sempatkan waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh sejati kita. Jadi ketika
kalaupun mantan ini ditakdirkan bukan jodoh kita, dia memang jodohnya orang ketiga. Selama kita masih mau terus berdoa, insya Allah bahkan takdir pun bisa berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.